Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, masih di dalam arkanus sholat, rukun-rukun sholat, ya, masih dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Kemarin dari awal, dari niat, takbiratul ihram, baca fatihah, ya, ruku, tumakninah di dalam ruku, ya, habis itu i'tidal, terus tumakninah di dalam i'tidal, habis itu sujud 2 kali, tumakninah di dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah di antara 2 sujud. Dan sekarang masuk wa tasyahhudul akhir. Kemarin wa tasyahhudul awal wa qu'uduhu sunnah. Tasyahud awal saya bilang kemarin yaitu adalah min ab'adis sholah, mirip kayak rukun. Tasyahud awal, ya, itu mirip kayak rukun, bukan rukun. Jelas insyaallah. Jadi duduk tasyahud awal dan melakukan tasyahud awal itu hukumnya aslinya adalah sunnah, bukan rukun. Tapi ingat saya bilang mirip, hampir mirip kayak rukun gitu. Jelas insyaallah ya. Makanya kalau ada orang yang ninggalin tasyahud awal, dia lupa, misal habis dari sujud langsung bangun Allahu Akbar, lupa tasyahud awal, dia lupa, nggak batal sholatnya, disunahkan atas dia sujud
sahwi. Paham? Begitu juga sama modelnya kayak kunut. Kunut itu bukan rukun. Kunut itu hukumnya sunnah. Tapi beda nih, sunnah yang satu ini beda nih gitu. Mirip kayak rukun. Makanya barang siapa yang meninggalkan kunut, beda. Lupa dia kunut atau main Allahu Akbar sujud, lupa kunut, ya itu nggak ngebatalin sholat. Ya udah lupa dah gitu. Nah nanti disunahkan sujud sahwi. Kapan tuh sujud sahwi? Ya, sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Disunahkan, ya saya bilang kan disunahkan sujud sahwi. Hukumnya sunnah sujud sahwi, nggak ada yang bilang wajib, nggak ada. Saya belum tahu sujud sahwi, saya tinggalin aja sujud sahwi, nggak apa-apa juga, gitu. Nah, tapi saya kasih tahu nih, sujud sahwi gimana sih modelannya sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukannya setelah tasyahud, setelah salawat kepada Nabi, kan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, terus ya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum salam, ingat nih, udah kelar nih bacaan, sebelum salam sujud 2 kali kayak sujud biasa, sujud 2 kali sujud. Ada bacaannya, ada subhana man la yanam wa la yashu, subhana man la yanam wa la yashu. Boleh nggak dibaca, belum hafal, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diapalin subhana man la yanam wa la yashu. Ingat tuh, subhana man la yanam wa la yashu. Tuh. Sujud tuh. Habis itu duduk di antara 2 sujud. Habis itu sujud lagi. Gitu. Sujudnya 2 kali. Sujud sahwi itu sujudnya 2 kali. Bacaannya sama juga. Subhana man la yanam wa la yashu. Habis itu bangun dari sujud, nah baru udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah? Sebenarnya panjang penjelasan tentang sujud sahwi ini, panjang padahal. Tapi entar dulu dah, kita kelarin rukun dulu nih. Jelas insyaallah ya. Nah, jadi begitu tuh modelannya. Nah sekarang kita masuk nih rukun yang setelahnya, wa tasyahudul akhir. Rukun setelahnya adalah tasyahud akhir. Ini rukun baru nih, ya. Tasyahud akhir adalah rukun, wajib. Wal julusu fihi fardun, dan duduknya pun hukumnya wajib. Rukun juga dia tuh. Ya, kemarin udah diajarin kan duduk tasyahud akhir, namanya tawarruk. Tuh, kemarin udah jelasin. Nah, itu tuh. Nah, gimana bacaan tasyahud? Ntar ada setelahnya padahal, tapi nggak apa-apa kita baca sekarang, ya. Jadi udah tasyahud akhir, baca tuh. Ini bacaannya juga harus diperhatiin, jangan main sembarangan, jangan main asal-asalan, ya. Ya, kayak Fatihah sama. Kemarin kita bahas Fatihah kan begitu. Tasydid-tasydidnya harus diperhatikan. Makanya dulu kita kecil tuh kadang-kadang diajarin bacaan tasyahud tuh bener tuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan gitu ya, kalau kecil ya. Betul nggak? Nah itu bener tuh, ikutin, nggak apa-apa. Mau pelan-pelan nggak apa-apa. Jangan ngebut. Baca pelan-pelan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Baru tuh
telunjuk bangun tuh. Illallah. Paham ya? Pas kata-kata illallah tuh bangun tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Ada dua pembacaan. Nabi dua-duanya baca begitu. Paham insyaallah ya? Di dalam hadis Bukhari ya disebutkan tuh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis Bukhari. Nah, hadis sahih. Jelas insyaallah ya. Jadi tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nih. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud qabla salam. Baca salawat Nabi itu setelah tasyahud. Nah, jadi bacaan tasyahud tuh dari awal tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud. Paham? Setelah bacaan tasyahud dilanjutkan langsung sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum nih, sholawat kepada Nabi hukumnya wajib. Rukun. Paling sedikitnya bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling sedikitnya begitu. Paling sempurnanya, paling bagusnya baca sholawat Ibrahimiyah. Paling bagusnya nih baca sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana tuh sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Panjang amat, Bib. Lagu apal, panjangan lagu. Ya, kadang-kadang dangdut apal. Iya. Hah? Masa nggak mau diapalin? Apalin. Buka di Google, cari sholawat Ibrahimiyah. Ya, udah sekarang udah keren. Tinggal maunya apa kagak dah. Ya, baca tuh sholawat Ibrahimiyah. Paham insyaallah? Paling sempurnanya tuh bacaan sholawat itu tuh sholawat Ibrahimiyah. Jelas sampai di sini? Paling sedikitnya yang tadi saya bilang tuh, paling sedikitnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, itu paling sedikit segitu. Jelas insyaallah. Nah. Ya. Sebenarnya sebelum salam nih ada lagi bacaan. Itu ada ulama dari ulama Syafi'i. Ini bacaan beliau bilang hukumnya wajib. Nah lu, kita kan tahunya sampai situ doang ya. Sebelum salam nih, sebelum salam ada bacaan ya yang dikatakan itu juga hukumnya wajib. Apa tuh bacaannya? Ya, setelah tadi fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu tuh, itu doa
Itu ada yang bilang ulama daripada ulama Syafi'i hukumnya wajib. Bib, saya belum apal, ya udah nggak apa-apa. Apalin tapi gitu. Saya apalnya sampai sholawat doang, habis itu salam, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya sarankan nih, ya diapalin. Yang belum apal, diapalin. Saya ulang sekali lagi, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Udah kelar baca itu langsung dah. Rukun yang terakhir, yang setelahnya yaitulah awassalamu minas shalah fardun, dan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang wajib nih, salam yang wajib yang udah kelar tadi tuh, misalnya sampai fil alamina innaka hamidum majid misal, atau sampai doa tadi, ya. Nah, ini yang wajib nih doang nih. Assalamualaikum, tuh yang wajib tuh. Itu yang wajib. Warahmatullah, dan nengok ke kanan hukumnya sunnah. Salam yang kedua hukumnya juga sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, dan nengok ke kiri hukumnya sunnah. Jadi yang wajib tuh, ini kan saya sering ajarin tuh, kalau salam tuh habis kelar nih, buka ke depan, ya, assalamualaikum, dah kelarin dulu tuh, karena itu yang wajib. Dan makanya saya bilang jangan suka langsung nengok begini, salah. Salam yang benar itu adalah nengok ke depan, assalamualaikum, tuh kelarin dulu, muka ngadep ke depan, dada ngadep ke depan, paham? Assalamualaikum baru warahmatullah. Warahmatullahnya sunnah, nengok ke kanannya sunnah, paham? Yang keduanya pun begitu, assalamualaikum sunnah, yang keduanya. Warahmatullah, dan nengok ke kirinya hukumnya sunnah. Nggak pakai wabarakatuh, ingat nih, nggak pakai wabarakatuh. Kalau pakai wabarakatuh hanya di dalam sholat jenazah, paham? Ya, kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jelas? Paham insyaallah? Tanpa wabarakatuh hanya di dalam sholat jenazah, jelas insyaallah? Nah, dan setelahnya yaitu adalah tartib. Sholatnya harus tertib, ikutin tuh tadi rukun, ya. Dari yang pertama tuh niat takbiratul ihram, baca Fatihah, ya, ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud 2 kali, tumakninah dalam sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tumakninah duduk antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduknya, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, sholawat, habis itu salam, itu harus tertib. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tuh, jelas sampai di sini? Paham insyaallah? Tuh. Jadi, makanya tadi saya bilang juga tuh, perkara tasyahud awal, ya, bukan berarti mentang-mentang sunnah terus ditinggalin, bukan. Karena kita ambil nih hadis Nabi yang ini nih, kita bisa, ya, kita ambil, kita renungin. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Terus emang Nabi pernah ninggalin tasyahud awal? Pernah. Tapi bukan Nabi lupa. Nabi nggak bakal lupa.
la yakfuluhu qalbuhu wa la yanam. Nabi Muhammad SAW nggak pernah lalai nih hatinya, nggak pernah tidur hatinya. Ya, matanya boleh tidur, tapi hatinya nggak tidur. Kalau kita kan pules dua-duanya. Kalau kita mata pules, hati pules, lupa udah kita mah kalau tidur lupa. Kalau Nabi Muhammad matanya tidur, hatinya nggak tidur. La yakfulu, hatinya juga nggak pernah lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kasarnya gimana ya? Kita bisa bilang meraktekin kita dah, ngajarin kita, gitu. Dan Nabi Muhammad bukan sengaja ngajak, memang Allah yang gerakin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kasarnya kalau nanti ada dari kalian ninggalin tasyahud awal, gitu, disunahkan sujud sahwi, paham? Jadi Nabi kayak ngajarin, gitu. Nabi ngajarin, Nabi nggak lalai, Nabi nggak tidur hatinya, ya. Nah, jadi kayak ngajarin kita. Nah, kalau ente lupa kunut, gitu. Kalau ente lupa kunut gimana? Ya, itu Nabi ajarin, disunahkan sujud sahwi. Paham seperti ini? Jelas insya Allah ya? Nah, jadi begitu. Nah, jadi runtunan rukun tersebut memang harus kita perhatikan. Makanya kita yang nuntut ilmu nih, ya, sholat tuh biar khusyuk, biar benar, bayangin nih rukun-rukun. Bayangkan tadi, kebayang ya, yang tadi saya jelasin gampang padahal. Ya, kebayang insya Allah ya. Nah itu bayangin tuh, lagi sholat, Allahu Akbar, niat perhatiin, takbiratul ihramnya perhatiin, ya, Allahu Akbar. Tuh. Ingat, oh ini wajib nih rukun. Misal kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajib. Ini sunnah nih, ingat tuh, dia tahu tuh ini sunnah, sambil di hati aja, cuman ingat doang, baca mah terus, cuman ingetin aja, ini sunnah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah juga, ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, Fatihah nih wajib nih, yang disuruh perhatiin nih, jangan sembarangan nih, Fatihah nih wajib soalnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu wajib tuh, perhatiin. Ya, baca surat misal, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Wah, sunnah nih, sunnah. Surat sunnah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah, wajib nih, rukun nih. Tumakninah, diam sejenak di dalam ruku, hukumnya juga wajib nih, rukun nih. Tuh. Sami Allahu liman hamidah. Jadi bayangin tuh, dari awal sholat sampai akhir sholat, khusyuk, pasti khusyuk. Nah, kita kan yang biasa-biasa suka ngeremehin, biasa aja dibaca, biasa aja udah, otak kemana, hati kemana, ya. Nabi kan makanya banyak bilang, ya, surahnya sholat, tapi hatinya bukan sholat. Gambarnya sih kayak orang sholat, sujud, ruku, tapi hatinya nggak hadir. Hati-hati tuh, naudzubillah min. Latihan, makanya kita belajar nih. Tuh, bisa an-yumayyiza bainal farq was sunnah, bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Tuh, jelas insya Allah. Paham insya Allah ya? Ayo, biar benar. Oh, bahaya nih sholat. Kalau kita nggak belajar bener nih, kita kan yang belajar aja nih, yang bener nih, itu masih belum bisa mastiin sholatnya diterima atau tidak.
A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kita nih antara diterima dan nggak diterima. Itu yang belajar. Apalagi yang nggak belajar, apalagi yang nggak tahu. Makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, langsung dipotong. Barang siapa orang yang mengamalkan suatu amalan semisal sholat tanpa ilmu, amaluhu, amal ibadahnya tuh, sholatnya tuh mardudatun, ditolak, la yuqbalu, la tuqbalu, nggak diterima sama Allah Subhanahu. Ngapain? Capek. Makanya pentingnya kita nuntut ilmu. Makanya nih, kalau udah nuntut ilmu, tahu ilmunya, bayangin, praktekin. Jadi ibadah kita didasari dengan ilmu tuh yang insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah sholatnya berjamaah. Itu salah satu tanda juga tuh kalau orang mau sholatnya pasti diterima, sholatnya berjamaah. Ingat tuh, kalau sholatnya mau pasti diterima, sholatnya harus berjamaah. Karena dulu ada satu riwayat, ya, ada kisah in kana al-imam soleh, apabila ada imamnya ini orang soleh. Ini makmum dan imam, ya taqabbalallahu sholatahum bi berkati imami soleh. Allah terima tuh amal ibadah sholat si makmum dan si imam berkat imam yang soleh. Satu, fa illam yajid imaman soleh, nggak ngedapetin nih imam soleh, imamnya biasa-biasa aja, tapi dia misal imam rotib memang, tapi nggak soleh gitu, maksudnya ya biasa gitu, bukan orang soleh. Wafiha makmuman soleh, tapi dalam berjamaah itu ada satu makmum yang soleh. Di dalam sholat berjamaah ada satu makmum soleh, satu orang aja, makmum orang soleh nih. Ya taqabbalallahu sholatahum bi berkatil makmum soleh. Allah terima tuh sholat mereka tuh, si makmum dan si imam, berkat ada makmum yang soleh. Fa illam yajid al-imam soleh wal ma'mum soleh, nggak ada nih imam nggak soleh, makmum nggak ada yang soleh, apa kata beliau? Ya taqabbalallahu sholatahum bi berkatil jamaah. Allah terima sholat mereka tuh berkat sholatnya berjamaah. Jadi kan jaminan, pengen sholat diterima, sholatnya berjamaah. Paham? Paham ya Allah? Usahain, jangan sendiri sholat, usahain. Kalau misal kita belum sholat kali ta'akhir, terlambat gitu misal, cari siapa yang belum sholat, tanya udah sholat isya belum? Udah sholat isya belum? Gitu. Temenin saya sholat isya yuk. Kalau belum ayo sholat isya yuk. Begitu. Jelas insya Allah. Nah, itu tuh penting tuh, ya. Jangan suka diremehin. Sholatnya berjamaah. Ya saya sering bilang nih, masjid nih, bukan rental PS. Ya, ini masjid, sholat di masjid, ya, sholatnya berjamaah, gitu. Kalau sholat sendiri, ya tadi yang saya bilang, belum tahu diterima apa kagak, wallahu a'lam. Segitunya pakai ilmu, kan kita ngaji nih, segitunya pakai ilmu, apalagi yang nggak pakai ilmu, jangan harap dah. Udah dipastiin, udah dicap, nggak bakal diterima. Orang sholat nggak pakai ilmu, nggak diterima. Tuh, makanya pentingnya kita nuntut belajar, Pak. Belajar. Ya, maka saya bilang nih, sholat nih jangan suka diremehin. Nanti di timbangan mizan nih, yang berperan sholat paling penting. Sebelum ditanya amal apapun, di timbangan tuh sholat dulu.
Di timbangan mizan tuh sholat dulu, cari, taruh. Daftar pertama sholatnya gimana? Mau kata sedekahnya banyak. Orang kaya sedekah dulu, bisa belentang-belentong, mampus. Bener-bener. Ini orang puasanya rajin. Puasa wajib, puasa sunnah Senin Kemis, rajin. Tapi sholatnya belentang-belentong, mampus. Bener-bener. Jadi ntar di mizan tuh lagi ditimbang tuh, amal baik, amal buruk tuh, pertama ditanya adalah sholat. Tuh. Ayo. Ya Pak, dosa udah banyak. Sholatnya belentang-belentong. Maaf ini mah. Gitu. Jelasin coba ya. Rapihin sholat kita. Sholatnya pakai ilmu yang benar, sholat yang benar. Ikutin ajaran orang-orang soleh tuh, ikutin. Selamat Pak. Gadaman ala gadamin, biar kata setapak demi setapak. Kan kita ngaji begini nih, setapak demi setapak nih, nggak langsung lari kita mah. Ngikutin jejak orang soleh, setapak demi setapak. Tapi bijidhin auza'i, dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Nah, kita ngaji setiap minggu nih, sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Itu baru insya Allah kita selamat. Insya Allah. Nah, jadi hati ini. Yang tadi saya bilang tuh, assalamualaikum tuh yang pertama doang. Paling sedikitnya salam adalah assalamualaikum. Nah setelahnya tuh, nah tadi yang saya bilang ada tuh setelahnya. Wa aqallu tasyahudul wajib. Ya, paling sedikitnya tasyahud, ya. At-tahiyatu lillah. Jadi at-tahiyat wajib. Tapi al-mubarak, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Al-mubarak, as-sholawat, at-thayyibat itu hukumnya sunnah. Tapi saya udah seringan begitu, ya udah terusin, emang begitu bagus gitu. Cuman kita biar tahu kan ilmunya. Yang wajibnya cuman at-tahiyatu lillah. Itu yang wajibnya tuh. Tapi kalau udah apal sunnahnya bagus. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu. Nih di sini nih. Ya, abduhu wa rasuluh. Ini diambil dari hadis Bukhari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering ngucapnya itu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Diajarin para sahabat tuh bacaannya seperti itu. Jelas insyaallah. Paham? Ya. Nah. Wa aqallu shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling sedikitnya salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya itu. Tadi Habib jelasin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini ada bahas nih. 10 pada ala ali sayyidina Muhammad. Hukumnya sunnah. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, paling sedikitnya itu. Sini tulisannya cuma Muhammad, betul. Paling sedikitnya itu, tapi ditambahkan 70 daripada ulama Syafi'i mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad juga hukumnya wajib. Jangan ditinggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas insyaallah? Paham? Wallahu a'lam. Sampai situ dah, biar nggak celeng.
Ya, maaf pada nyurang-nyurang nih, nyurang-nyurang gitu. Apa-apa bagus, memang begitu. Pak, ini kita nuntut ilmu yang nyurang. Ini saya kasih tahu nih, nuntut ilmu yang nyurang. Selagi nyurang Allah ampuni itu dosa kita tuh. Benar-benar. Mikirin nih satu pelajaran, ngapalin gitu. Allahumma tadi misal salawat Ibrahimiyah kita bilang apa? Ngapalin nih di rumah nih, ngapalin nih di rumah. Nyurang kan tuh, ngapalin kan nyurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala sayyidina Allahumma ulang lagi kan tuh, ulang lagi tuh, salah lagi ya, diulang lagi, ntar dilihat lagi, terus begitu sampai apal. Tuh dari nyurang, dari ngapalin sampai apal tuh, sampai benar-benar nih, itu Allah ampunin dosa-dosa kita, Pak. Dosa diampunin sama Allah, begitu doang. Makanya amalan paling keren orang nuntut ilmu, Pak, nggak ada yang bisa nandingin. Kita kalau sampai melebihin pahala sholat sunnah 1000 rakaat, yang pahala sholat sunnah 1000 rakaat yang belum pernah kita amalin. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat semua? Nah, belum pernah. Sama saya aja belum pernah. Iya, ngaji begini nih, pahalanya lebih daripada orang sholat 1000 rakaat. Bayangin tuh, ya, lebih daripada sedekah kuda 1000 kuda, sedekah 1000 kuda buat orang-orang jihad fisabilillah. Bayangin, kasarnya kira-kira ini, itu yang pada jihad belum pada kuda, saya sedekahin 1000 kuda buat pada jihad fisabilillah. Gede gak tuh pahalanya? Gede, Pak. Kuda gak duit. Bukan kuda delman yang 20 juta, bukan, Pak. Kuda perang ini. Harganya 100 juta. 1000 kuda. Sedekah 1000 kuda. Wah, sedekahnya buat orang jihad fisabilillah. Kalah pahalanya sama orang nuntut ilmu. Lebih besar daripada sholatin 1000 jenazah. Ya, nih dari kita lahir sampai kita mati, belum tentu 1000 yang kita sholatin jenazah. Dari kita lahir sampai kita mati, belum tentu ada 1000 jenazah yang kita sholatin. Pahalanya lebih besar. Wah, banyak deh, Pak, fadilahnya. Makanya belajar nikmat belajar. Ya, yang benar ya. Nuntut ilmunya ya, nggak mandang muda, nggak mandang tua, terus sampai kita mati. Soalnya tuntutannya belajar nuntut ilmu sampai kita mati. Jangan merasa bisa, gitu. Saya ngajarin kitabnya berkali-kali, Pak, puluhan kali. Bukan saya merasa bisa, bukan. Emang saya lagi belajar juga, kali sedang lupa, ngulang lagi. Ya makanya, Habib itu lagi. Udah tahu ya. Di dalam kitab taklim kan ada tentang taklim tuh. Mau kata kita udah denger tuh faedah itu ilmu 1000 kali padahal kita udah denger. Tetap adabnya kita dengerin, resepin. Tuh adab orang nuntut ilmu. Biar kata kita udah 1000 kali denger, kita adabnya tuh tetap dengerin, pahamin gitu. Jangan merasa udah gue tahu, jangan begitu, nggak boleh. Na'udzubillah min, paham insyaallah ya, itu aja ya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa amalin, sholat kita lebih khusyuk lagi ya, kita diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah
Ya